apa nih hampir sama? 1,5 tahun belajar. 2 tahun dia sudah kawin, tapi masih mentah. Satu betina itu bisa sampai 15 butir. Masya satu Allah. Betina. Dan berapa lama? Satu periode. Kasihan. Enak tapi rasanya gimana? Enak. Seperti daging kuda. Assalamualaikum guys, gue masih di Sleman ya. Kalau aku ngomong Sleman Jogja tuh betul gak sih? Bener ya? Yeah. Aku nanya ke Mas Pandes, Mas aku mau ke Sleman, jauh nggak dari Jogja? Dia Sleman ya Jogja. Itu kayak Cimahi Bandung gitu kali ya? Kayak gitu ya. Nih di sini kan Mas Pandes ini kan temannya Caheri. Caheri gak bisa ikut karena lagi di Australia. Sombong. Oke. Nah ini tuh teman-teman ternyata pas aku mau ke tempat Mas Aswin, ternyata kenal juga Mas Pandes kenal karena pernah di dunia distro bareng Mas Sikit. Mas Sikit. Nah, salah satunya nih ini apa namanya? Kelas XP. Aku lihat ya. Aku ganti baju ya. Iyalah. Ganti baju ini deh yang ada tulisannya biar kebaca, oke? Guys, kita hari ini sesuai dengan janji kita mau ke peternakan burung unta. Burung unta dari tahun 2017 ke burung unta ya. Kalau peternaknya sendiri sebentar ya. Dek sini dek. Kok kenapa adek ketika ada kaos dan distro gini langsung mendekat adek? Bagus tuh. Ya. Langsung dekat-dekat. Oke, ntar tak sakru ganti semuanya. Oke, jadi kalau Mas Asin ini tahun 2012 sudah beternak unggas dimulai dari ayam Polandia. Nah, tapi kalau burung unta itu dari tahun 2017. Gue sih pelihara burung unta sebatas hobi-hobian. Makanya ketika mertua aku ngasih tahu nih ada anak muda nih dari Sleman udah bisa beternak burung unta. Akhirnya nyuruh aku ke sini. Ya udah, Pak Jenderal minta ya siap gerak. Ya. Untung aku kenal ini Mas Pandes nih. Oke, aku pakai baju dulu ya. Yuk kita ke kandang burung unta. Tuh guys, kita sudah sampai ke Mahaswin Farm. Secret Zoo, Mahaswin Farm, Exclusive Animals. Penasaran isinya apa aja? Yuk sini. Barusan pas gue kesini ya perjalanan, ternyata Caheri telepon, video call. Tak video call dulu ya bareng Pandes. Sigit. Mas Caheri tadi video call. Woi. Sombongnya, sampean ke Australia, aku ke Sleman. Neng kene minus 10. Aku minus 6 Gayanya, beneran Cak? Sedingin itu? Iya. Ya Allah, seru banget. Iya. Orang situ mau aja ditipu sama sampean ya Cak? Iya, mau disuruh jadi warga negara sini, pindah. Beneran Cak? Iya, satu keluarga, tapi yo aku nggak mau lah. Wow. Ih, beneran loh. Cak, nih aku bareng ini juga sama Sigit nih. Masih kenal nggak? Paling mungkin lupa. Oh iya. Nggak kenal, udah nggak kenal. Iya. Ini teman-temannya Pandes ini distro. Gitu. Oh ya, dulu paling tahu. Iya. Nah, ini aku mau lihat apa namanya? Burung unta. Ini di sini ada ternyata di Sleman temannya Mas Pandes apa? Di sini disembelih. Emang di sini. Aku habis makan. Di Australia makan burung unta. Ya iyalah, mau di sini buat makanan itu. Tuh bener kan kalau di luar itu tuh diambil dagingnya gitu ya Cak ya. Ya udah Cak, sampean mau sombong doang kan lagi di Australia kan? Tuh. Enggak, ngapain sombong? Harus lah. Iya, aku mau sombong baru makan nasi dalam 4 hari baru makan nasi loh. Orang Malaysia jualan ketemu nasi, sombong. Loh. Ya Allah. Barusan teriak alhamdulillah. Lu bikin repot tuh Cak. Cak kenalan dulu nih sama Mas Aswin nih. Caheri ini lagi di Australia.
Nih, ini orangnya Mas Aswin juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Salam kenal dari. Ya. Wah, kapan-kapan mampir Jogja, Mas. Iya. Dia orang Malang juga. Oh, nggih. Ini orang Malang juga, Mas. Orang alam juga. Turen. Iya Mas. Malang di Mas. Turen. Oh Turen. Mentu kemarin. Mentu tuh apa? Iya, betul. Kabupaten agak kabupaten. Dia hebat loh, Cak. Tadi kalau ketemu tak ceritain. Ya wes, gitu aja ya, Cak. Ya wes. Gak usah pindah warga negara, udah tetap Indonesia wae. Ya, tapi 5 juta per hari gimana? Sa, kalau ngomong asu sama sampean sopan ora? Sopan, tetap sopan, Emang gitu. sopan. Di sini loh, burung-burung lo liar. Buru liar. Kawannya balik ini. Wes, udah Gimana Cak. terus? Udah jangan Emang bolak-balik. emang syuting per hari berapa? Syuting per hari berapa? Udah dulu ya, Cak, signalnya hilang. Signal tut. Signal hilang, Cak. Oke, up, Cak, signal. Nih udah deh. Udah mulai sombong saya, guys. Udah deh. Oke, Cak. Bye-bye. Ya. Rek Malang sombongnya ditawarin jadi itu katanya warga negara Australia, sekeluarga mau dipindahin, dia ahli aquascape, juara dunia, bahkan jadi juri. Kenapa orang-orang Malang hebat banget ya? Oke, tapi kita lihat ini ada tulisan katanya exclusive animals. Apa aja sih? Yuk. Wah, kita disambut dengan ayam cemani jago. Fix, ini pesugihan. Iya, ayam cemani aku suka banget. Dulu aku banyak juga, nggak banyak sih, ada beberapa. Dia tuh ternyata seniman juga, guys. Tuh lihat. Ini dari lawasan, jendela lawasan ya. Iya, disusun. Nih ayam-ayam Polandia. Ini ayam-ayam Polandia. Ini yang membuat sejarah. Di episode ini udah diceritain kan tadi ya? Iya. Udah ceritain tadi. Follow IG-nya ya. Mahasvin Farm Official. Dan kita akan segera melihat burung unta. Wow. Nih, burung unta dewasa. Dan juga yang sudah birahi, biasanya dilihat dari paruhnya berwarna merah. Dengan kakinya juga merah juga. Ya, pink tua ada gitu. Wah. Dan warnanya hitam kalau jantan. Kalau betina itu kok bisa sampai botak gitu, kenapa? Ditotolin. Ditotolin sama dia. Sama ini si jantan. Oke, guys, kalau biasanya kan gue liput burung unta tuh di tempat kita sendiri atau di tempat asat atau di zoo. Nah, ini tuh gue ajakin lu semua ke peternakan ya. Nah, kalau namanya peternakan, memang kadang-kadang karena mereka itu sudah melalui proses perkawinan dan lain-lain, biasanya ada beberapa bagian tubuhnya yang rusak. Dan itu sudah lumrah dalam binatang ya. Karena dinaikin juga. Gue harus ngebut seperti ini karena biasa kadang-kadang nggak tahu tapi ngocehnya lebih besar daripada orang yang tahu. Jadi harus dijelaskan dari awal. Itunya kok ini nih gitu. Ya. Oke, di situ betinanya. Kasihan banget. Emang ritualnya tuh gimana sih? Kalau pas penaikan itu dia memang agak sedikit kakinya agak sedikit mengganggu, rontok. Terus di sisi lain itu kan bulu tumbuh, Mas Irfan. Bulu tumbuh itu kan manis. Jadi sama kayak ulet Hongkong. Jadi dia kayak makan ulet akhirnya. Yang gigit siapa? Dia sendiri atau? Dia ini. Jantannya sendiri. Karena dia saat birahi kan dia butuh protein tinggi. Ketika dia merasa belum cukup protein itu, dia nyari protein dan dia dapat protein dari bulu muda. Betinanya? Bulu muda. Digigitin? Iya. Selalu seperti itu? Selalu seperti itu. Karena ketika birahi memang butuh protein sangat tinggi, saya pikir sudah cukup, ternyata masih kurang menurut dia. Oke, protein itu kalau buat burung unta didapat bisa dari mana? Kalau dari pakan? Kalau dari pakan biasanya jangkrik, ulet Hongkong. Cuman kan masih kurang banget itu. Karena kan kapasitasnya dia besar. Oh, berarti yang di rumah gue selalu ngomong lagi ngasihnya tuh sayuran sama pur.
awalnya tuh, bentar aku salah. Persentasenya tuh lebih banyak mana ya pas awal kecil? Kalau kecil lebih banyak kalsium, Purnya. Pur. Nah, makin besar purnya sedikit, sayurnya dibanyakin ya. Takut kembali takut informasinya salah. Dan kalsium itu ketika waktu kecil harus sangat wajib dikasih. Penting. Ya. Kenapa, Mas? Karena gini, banyak beberapa pemilik burung unta yang baru beli itu nggak paham tentang fur. Fur itu ada 2 jenis, Mas Irfan. Ada fur yang khusus untuk pembesaran, ada fur untuk fokus ke tulang. Nah, biasanya yang fokus ke tulang itu fur-fur yang ayam Bangkok. Itu proteinnya tinggi, kalsiumnya tinggi. Lah yang protein tinggi itu pembesaran. Nah, yang jadi masalah banyak orang pengen cepet tinggi. Akhirnya yang dikasih itu fur yang pedaging. Cepet tinggi. Ada pur babi? Iya, pur babi itu cepet tinggi memang. Tapi tulang dan posturnya tidak seimbang. Akhirnya kasusnya banyak. Ya. Kakinya. Jadi tulangnya belum kuat, badannya keburu berat. Karena memang fur yang dikasih adalah full pedaging. Itu salah. Aku pernah ngasih pur babi, kotorannya juga jadinya jadi bau banget. Bau banget karena itu protein tinggi banget. Memang jadi gemuknya cepat. Akhirnya aku ganti jadi pur nomor berapa ya? Enggak, aku nggak hafal. Ada ya pur itu, tapi aku dampingin dengan kalsium setiap hari. Jadi tulangnya emang kuat. Itu penting sekali. Jadi buat teman-teman yang mau coba pelihara burung unta, itu kalsium itu menjadi salah satu kewajiban. Syarat utama. Dan matahari juga penting banget karena asupan kalsium juga dari. Oke. Dan kita bisa ngeliat di sini ada beberapa kerikil. Ini pun tampaknya sengaja. Buat apa, Mas? Karena kalau masa-masa birahi seperti ini, dia butuh makanan banyak. Dan kalau kita kasih kerikil, ini untuk ganjel perut biar dia kenyang. Hah? Ya, dia makan kerikil untuk memuaskan rasa kenyangnya dia. Kalau nggak gitu, habis itu. Bulunya dihabisin. Tapi buat pencernaan juga bagus. Nggak masalah, karena kan tadi saya sempat jelaskan, kerikil itu penting untuk membersihkan lemak-lemak yang ada di organ dalam. Kalau mereka masih kecil, aku tuh pernah dikasih tips juga, dikasih pecahan batu bata, batu merah. Itu bagus juga. Supaya dia masuk, tapi akan keluar lagi. Batu keluar lagi nggak? Keluar lagi. Mau lihat kotorannya? Boleh. Oh iya, kotorannya juga itu batu-batu semua ya? Jadi ada kotorannya juga masih ada batu-batu yang keluar. Nah, berbeda dengan kalau dia makanannya yang agak sedikit berbahaya seperti besi dan lain sebagainya, itu malah nggak bisa keluar. Itu terjadi dengan Slamet. Slamet itu termasuk burung unta terkenal ya? Iya, terkenal. Di mana-mana terkenal. Karena kasusnya. Jadi guys, kebodohan gue, ketidaktahuan gue, alhamdulillah jadi ilmu untuk banyak orang. Ya, dulu orang sama seperti gue nganggapnya burung unta itu lucu, iya lucu banget. Dan juga kan kalau kita biasanya pelihara itu ayam. Ayam disebarin di kebun dimanapun, dia bisa matuk-matuk, bisa pilih mana cacing, mana karet, walaupun kadang-kadang dia juga lupa mana makanan, mana bukan makanan. Ternyata ke burung unta itu emang bodoh ya. Bodoh. Jadi gini, Mas Irfan, saya ngamati burung unta ini di sisi kebodohannya dia itu yang menyebabkan dia bertahan sampai sekarang. Dia hewan purba, karena dia bodoh, dia bertahan. Maksudnya? Karena dia nyoba semua makanan. Terus harusnya kan dia mati. Sekarang, karena makanannya sekarang banyak macam-macam. Kalau dulu kan enggak. Dulu dia nggak bisa makan daging, dia makan rumput. Nggak bisa makan rumput, dia makan daging. Semua dia makan. Yang penting dia bisa bertahan hidup. Daging dia makan juga? Makan. Kasih gini makan. Kok kasih daging emang? Daging. Kok kasih daging juga? Iya, kadang-kadang tak kasih kambing, ayam. Bahkan kemarin. Kambing hidup, kejar-kejar. Ya, udah dipotong-potong. Beneran? Iya. Untuk tambah karena kebodohan dia, ini adalah salah satu makhluk purba yang bisa bertahan karena dia bisa fleksibel. Fleksibel, semua dimakan sama dia. Dia nggak tahu dimakan, nggak bisa dilepeh lagi. Tapi kalau bisa dimakan, dimakan. Kalau dulu kan aman. Nah, kasus si Slamet itu aku lepasin di zaman sekarang kan ada ada kabel, ada apa, ada kayu. Ya, itu yang bahaya sekarang. Iya, jadi kalau yang belum tahu si Slamet itu beberapa tahun yang lalu gue pelihara burung unta dari kecil, dilepasin di rumah aja, dia kadang-kadang ke musola ngaca, terus ada sampah korek-korek, ada orang lagi bikin kandang, bantuin, aku pikir gitu. Ternyata dia makan paku, makan elap, makan kayu, makan gembok, makan rantai, kawat dan lain-lain. Itu salah satu faktor karena perawatan dari kecil terlalu steril, Mas Irfan. Jadi kalau kita kecil itu kita juga harus memperkenalkan dunia luar. Seperti kandang tadi, kita perkenalkan angin, perkenalkan dengan hujan, perkenalkan dengan tanah. Kalau kita merawatnya itu benar-benar steril, terus tiba-tiba kita keluarkan dia penasaran, apa ini? Bisa dimakan nggak? Nah, itu bahayanya kalau anakan kita terlalu
bersih banget. Tapi bagusnya kalau di kandang kayak gini juga kan nggak ada benda-benda asing kan? Di sini malah banyak Mbak, Mas Irfan. Mas, aku mas. Di sini banyak malah. Di sini kan dulu tempat pembuangan sampah Mas Irfan. Dan dia nggak makan. Karena bisa? Karena kita rawat, kita kenalkan itu semua dari kecil. Berarti teori aku sama ini salah? Nggak salah juga, cuman kita harus menyesuaikan dengan situasi atau lingkungan. Kalau dia harus mengenal dari kecil. Kalau memang tempatnya benar-benar. Karena banyak orang ngomong gini, lah kalau di alamnya mereka gimana? Gue bilang, ya juga ya. Di alamnya kan nggak ada gembok. Nah, di alamnya nggak ada sampah, iya, semua ada rumput dan pohon-pohonan. Jadi aman di alamnya. Tapi ya, idealnya karena mereka bodoh tanda kutip, karena otaknya juga lebih kecil daripada bola matanya. Benar-benar. Jadi kita harus yang mengatur apa yang ada di sekitarnya. Kalau batu tuh bagus. Masih aman. Oke. Masih aman. Batu masih aman. Aku ada ini nih, ada apa namanya video ketika burung unta aku baru kemarin dikirim. Karakternya udah gini nih, kan aku ada 3 ekor. Mana sih kiper? Ini udah nari-nari ngerayu si betina. Iya, betinanya kan aku ada 3, betina 2, jantan 1. Pas gini-gini betinanya langsung nyamperin. Iya. Iya. Proses berikutnya apa ini? Nanti betinanya duduk, dia langsung berdiri naik. Wow. Tinggal nunggu si betina aja ini. Ini kemungkinan tahun ini dia bisa Insya Allah tahun ini. Tahun ini. Karena gini, si jantan merangsang si betina untuk memproduksi sel telur. Jadi ketika si betina ini melihat tarian si jantan itu sangat eksotis, otomatis gitu. Si ceweknya langsung keluar. Itu kali ya. Iya. Jadi dia otomatis memproses sel telur. Kita lanjut lagi ya Pak ya. Mau nanya dong, kalau burung unta itu matang tuh usia berapa? Usia matang kalau hewan dari hutan itu mayoritas 3 tahun. 1,5 tahun dia sudah siap belajar kawin, 2 tahun dia biasanya sudah mulai kawin, 3 tahun matang. Dan semua berpotensi bertelur. Sorry, itu tadi apa, makhluk hutan? Makhluk hutan. Kayak burung ayam hutan. Ayam hutan, merak, itu semua dari hutan. Basically-nya dari hutan, dan itu semua karakternya hampir sama. Jadi kalau kita udah bisa merawat pisen, merawat merak, berarti kita juga bisa merawat yang sama, yang lain. Oke. Sama-sama. Karakternya hampir sama. 1,5 tahun belajar, 2 tahun dia sudah kawin, tapi masih mentah. Masih mungkin akan bertelur. Bertelur memungkinkan. Tapi jadi fertil nggak? Bahasa Jawanya tembean. Jadi telur awal biasanya mungkin trouble di telurnya terlalu kecil atau terlalu besar atau mungkin lembek karena masih pertama. Fertil untuk fertil itu ada di jantan. Kalau sperma jantan itu mateng bisa fertil, kalau masih mentah enggak fertil. Bukan di masa betina. Betina hanya masalah di telur. Tidak untuk divertil. Divertil si jantan. Jantannya harus mateng. Nah, kalau jantannya 2 tahun, betinanya 2 tahun, mereka kawin, bisa bertelur, bisa fertil. Bisa fertil. 2 tahun sudah cukup ideal. Fertil bisa, tapi masih awal-awal telur biasanya banyak trouble. Telurnya bisa masih benyek. Bisa juga dia netes tapi sakit-sakitan. Anaknya tunta. Anaknya, karena memang masih masih terlalu awal. Terlalu dini. Nih, sekarang kan di rumah aku tuh usianya 2 tahun. Iya. Nah, pakan berarti harus ditambah kayak tadi jangkrik. Ya, kalau aku kalau udah masuk musim kawin seperti ini, Mas Irfan, aku biasanya ganti pakan ke pakan bebek petelur. Catat ya. Jadi pakan bebek petelur itu kan proteinnya tinggi banget. Protein tinggi banget. Jadi untuk merangsang bebek-bebek bertelur. Pur bebek petelur. Fur bebek petelur itu ada memang untuk merangsang bertelur. Nah, yang paling mendekati atau kadar proteinnya sangat tinggi ya bebek petelur itu. Kalsiumnya mencukupi, proteinnya juga tinggi. Jadi aku saat ini pakai bebek petelur. Tambah jangkrik, udah tongkol dan lain-lain juga. Itu si jantan tapi. Sayur tetap juga. Sayur tetap. Kalau sayur aku lebih banyak motong ini, Mas Irfan. Jadi aku motong debok. Jadi aku pakan burung unta itu pakai ini. Pisang. Dipotong-potong? Iya, jadi kita ada alatnya untuk kita rajang, jadi nanti kita sediakan dia dimakan. Ya, karena ini kalsiumnya cukup tinggi. Ini juga mengenyangkan. Nah, yang tadi dibilangin ini lagi makan-makan bulu betinanya, lihat ya. Aduh, sampai ya begitulah. Karena memang dia merasa masih belum tercukupi proteinnya. Ya Allah, dan betinanya udah aja pasrah. Pasrah aja, karena untuk reproduksi. Dia memasrahkan dirinya demi kamu, Mas. Oh my God. Aku rela. Ya Allah. Dia marah juga sebetulnya. Tapi udah gimana lagi.
Satu jantan bisa berapa betina? Satu jantan itu dalam koloni itu cukup banyak, Mas Irfan. Jadi dalam satu koloni itu satu jantan 4 betina itu cukup. Tapi kalau ada 2 jantan nggak bisa? Bisa, tapi salah satu jantan pasti kalah. Karena dalam satu koloni pemimpin hanya satu. Makanya Korea Romeo kemarin yang dititipin sama Jacqueline nggak bisa disatuin sama si Subur karena memang jantan sama jantan. Pasti ada yang pasti ada yang kalah. Pasti ada yang kalah. Jadi mendingan udah satu jantan. Satu jantan 4 betina itu ideal. Nah, satu jantan ini dia nanti mengeram juga, Mas Irfan. Jantannya ikut mengeram. Oke. Jantan itu sebentar. Jadi burung unta jadi nggak hanya betina, jantan juga ikut mengeram. Dia kadang-kadang dia nggak gantian. Ketika si betina memang sudah waktunya makan atau waktunya untuk istirahat, dia yang akan ngeram untuk beberapa hari. Di sini sudah produksi. Tapi kita pakai mesin karena kita kejar produksi. Kalau dia ngeram, kita kehilangan waktu 40 hari. Sedangkan 40 hari di musim itu dia masih bisa bertelur. Ini kan dari 2017. Awal berapa ekor? Dulu satu jantan 2 betina. Dulu besarin terus yang besar cuma 2 sepasang. Sampai ini mereka dewasa. Bertelur. Bertelurnya berapa banyak? Kalau di sini nggak terlalu banyak karena kita juga masih mencari settingan-settingan yang benar, settingan-settingan yang pas. Ini juga kemarin di sini kandangnya, Mas Irfan. Terus kita pindah ke sini. Ini kenapa dipisah? Dipisah karena ini sedang mau bertelur, jadi takutnya mengganggu. Yang ini juga nanti kita akan campur juga. Kan di aku ada 2 betina, 1 jantan, nggak apa-apa satuin? Nggak apa-apa. Selama dia bisa kawin dua-duanya? Bisa. Bertelur dua-duanya? Bertelur dua-duanya. Sama kayak ayam. Berapa banyak bisa telurnya? Satu, kalau kita pakai mesin ya, Mas Irfan, pakannya bagus, kondisi dia nggak stres, satu betina itu bisa sampai 15 butir. Masya Allah. Satu betina. Dan berapa lama? Satu periode. Satu musim itu ada beberapa periode. Ya, nah periode itu bisa sampai 15 butir. Dimulai dari bulan Agustus sampai Februari. Nah, tapi tergantung dia stres atau tidak, pakannya mencukupi atau tidak. Stres itu gara-gara apa? Mungkin dilihat orang, mungkin takut sama predator, anjing atau apapun itu yang membuat dia takut. Kadang-kadang bahkan baju manusia itu juga menurut dia takut. Setuju. Ya. Di tempat aku itu kalau kiper aku pakai baju, terus ada gambar kucing, belakangnya gambar apa, dia ngejar. Ya. Tapi beda-beda. Ada yang mentalnya bagus, dia akan menyerang. Karena mentalnya bagus, tapi kalau mentalnya jelek, dia akan takut. Nah, ini menyerang. Nah, kalau mentalnya takut, dia akan panik dan produksi sel-sel itu menurun. Sel telur juga akhirnya menurun, hormon juga menurun kalau dia stres. Hanya baju loh, Mas Irfan. Semuanya gitu, semua burung unta? Semua hewan itu dia produksinya tergantung stres atau tidak, nyaman atau tidak. Enggak, masalah baju itu beda-beda kan? Beda-beda. Ada yang di sini nggak suka lihat warna batik, merah, warna gitu. merah, ya, itu kembang-kembang. Ya, beda. Itu beda-beda. Itu tergantung paranoid masing-masing. Jadi kenapa ya? Kiraan aku di tempat aku doang. Mungkin ada trauma, Mas Irfan. Jadi mungkin dia pernah melihat hewan itu atau mungkin bentuk itu, terus dia takut. Iya, jadi ada trauma sampai sekarang tuh kalau kiper aku tuh baju itu dibalikin supaya nggak kelihatan hitam polos gitu. Iya. Nah, itu juga berpengaruhnya, bahayanya kalau mentalnya jelek. Akhirnya selnya turun semua, produksi telurnya jadi jelek. Jadi yang dijaga itu yang jantannya justru, mental jantan? Dua-duanya. Karena kalau betina ini kan kalau dia stres, telurnya itu mentok cuma 2. Mentok. Kalau dia stres tapi pakannya bagus, dia tetap bertelur tapi nggak banyak. Tapi kalau semua ketunjang, pakan bagus, stres enggak, bisa banyak telurnya. 15 telur itu bertelur itu jaraknya dari satu telur ke telur lain berapa lama? 2 hari. Per 2 hari. Nah, kalau kita kan pengen sampai netes, kalau nunggu dia ngeram nggak mungkin? Mungkin aja. Cuman kan kita kehilangan waktu. Kalau kita sebagai peternak kita berapa lama emang dia ngeram? 40 hari. Satu ram, satu kali menetas itu 40 hari. Di mesin tetas itu 40 hari. Oh, 40 hari. Jadi mendingan telur ambil lagi gitu. Iya, telur. Aku sih udah beli mesin tetas telur, jangan-jangan dari sampean ya? Bukan, aku nggak produksi. Tapi memang untuk mesin tetas burung unta kita harus rekayasa sendiri. Ya, aku udah siapin. Gara-gara kemarin tiba-tiba ada telur tapi ternyata nggak fertil juga. Iya, bau banget. Berarti di jantan, Mas Irfan. Di jantan. Nah, jantannya mungkin kekurangan protein atau mungkin masih muda tadi itu. Iya. Spermanya masih mentah. Oke. Jadi ini kemungkinan di rumah aku bisa punya telur burung unta. Kemungkinan besar musim ini itu produksi. Insya Allah. Karena si betina kan udah nelur nih. Nah, tinggal pakannya jenengan diganti pakan bebek petelur, itu lebih bagus. Terus sama yang penting dia tidak lapar.
tidak lapar dan tidak kegemukan, Mas Irfan. Karena kalau kegemukan juga kalau proteinnya terlalu tinggi, lemak jahat itu jadi apa? Area pinggang itu kebak penuh dengan lemak, itu juga menyebabkan dia nggak mau telur. Berarti di kandangnya aku kasih kerikil-kerikil Ya, gini. kerikil ini juga untuk menggerus lemak-lemak jahat. Oke. Ini kok nggak agresif ya? Nggak tahu, biasanya agresif. Iya. Biasanya agresif. Biasanya nyerang. Ini enggak ya? Iya. Ini termasuk yang dari 2017 nggak? Ini malah 2016. Cuman dulu pernah saya jual, kan dulu cuman broker. Saya jual ke Jakarta, terus pindah terakhir. Ini kan yang saya kenal, akhirnya saya ambil. Kok bisa kenal? Saya kan ada track recordnya dulu, dapat dari mana ketemu. Maksudnya kayak kirain ada ciri-cirinya? Enggak sih. Apa? Ini namanya Dalbo. Dalbo nih kalau udah gini nih udah pernah ditendang belum? Sudah, baru kemarin. Lumayan ya. Lumayan. Biru nggak? Biru ya. Nah, aku juga. Itu kayak pakai efek ya, pakai apa gitu ya? Iya. Iya. Lumayan. Sama dia. Waktu itu karena ada dari salah satu wartawan TV ngeliput, dia lepas, itu pintu nggak ketutup, dia lepas. Jalan satu-satunya sebenarnya lari. Cuman kalau saya lari nanti wartawannya disikat, akhirnya saya pasang badan. Iya. Nah kalau di rumahku tuh ada momen-momen dilepas gitu balik lagi gitu karena emang kandangnya nggak segede ini. Nggih. Kalau ini juga kita lepas kecuali yang jantan. Oh gitu. Jantan kita bisa lepas ke lapangan, itu kita lepas. Iya. Oke, jadi apa yang harus aku lakukan adalah ketika bertelur masukin aja. Dia nggak akan marah. Nggak akan marah. Yang ngambilnya pelan-pelan. Iya. Oke. Sip, kalau begitu, di situ disatuin nama merak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kenapa? Sebenarnya ini hanya karantina sementara karena si burung unta nanti larinya ke sini. Cuman karena ini harus butuh privasi untuk kawin, kita pisah dulu. Karena ini tiga-tiganya betina juga semua. Oh iya. Nah, ntar itu aku disatuin atau enggak yang betina 2 itu? Disatuin aja, kalau udah terbiasa disatuin, terbiasa. Disatuin aja. Kalau udah terlanjur dipisah, nanti mereka akhirnya bertengkar. Sesama betina bertengkar. Takutnya kalau ada yang mau nelur diganggu sama betina lain. Takutnya itu. Mas, ada teman aku yang nyari telur unta. Teman aku juga nyari burung unta, tapi buat dimakan gimana? Kita tetap melayani semua permintaan. Oke. Permintaan kita layani semua, Mas. Kecuali tidak ada stok. Kalau ada stok kita melayani semua. Ini stok nggak kau gini? Ini penangkaran semua. Jadi dianggap nggak ada stok? Nggak ada stok. Kemarin juga Mas Alsat juga minta betina, kita nggak keluar. Nggak bisa? Nggak bisa. Iya. Oke. Jadi apalagi buat dimakan, jangan dulu ya. Jangan dulu, eman-eman. Karena kalau udah bisa produksi atau sudah pernah bertelur itu eman-eman, Mas Irfan. Iya. Karena nggak semua nanti impor-impor baru itu bisa adaptasi dengan sempurna di Indonesia. Jadi kalau udah bisa jangan. Impor tuh rata-rata bulan September. Ya, September dan akhir tahun. Iya, Oktober. Iya. Itu karena musimnya di situ. Oke. Ini tuh dari Mesir ya rata-rata ya? Kalau kita Australia juga. Australia nggak masuk ke Indonesia, Mas Irfan. Biasanya dari Pakistan, terus sama Thailand. Kalau saya biasanya memilih dari Thailand karena iklimnya sama. Iya. Iklimnya sama. Oke. Jadi ini dari 2017 sudah berapa telur dihasilkan sampai menetas? Nggak kehitung. Banyak. Dipasarkan gimana? Kita jual anakan. Jangan-jangan anakannya aku itu dari sampean juga? Mungkin karena biasanya barengan sama impor. Impor karena musimnya bareng, Mas Ivan. Jadi kadang-kadang kita ngelepas, kita juga belanja. Karena ini kalau belum ada yang bertelur? Ini belum. Oke. Berarti guys nanti kalau ada terjadi bertelur lagi, menetas dan lain-lain, aku datang sini lagi ya. Siap. Aku cari ilmu lagi, guys. Siap. Oke. Mesin telurnya di mana sih? Ada di sana. Boleh lihat? Boleh lihat. Lihat dikit. Atau Monggo. sekarang atau nanti ya? Monggo. Oke, ada yang mau nanya nih. Nanya dong. Kalau burung unta ini dia tipikal orang tua yang ngemong anaknya nggak sih? Ngemong. Jantan betina ngemong. Jadi mengeram juga jantan betina. Udah menetas juga. Ngemong jantan betina. Nah, kalau netasnya di inkubator, anaknya mending dikenalin ke ibu bapaknya atau enggak? Enggak, karena akan ditendang karena nggak ikut punya anak. Dia merasa bukan anakku. Kecuali kalau dia yang ngeram. Oh, berarti Nanti ntar kalau yang di di rumah kita mending gini aja, ntar sebagian diram, sebagian ituin. Ya. Karena lucu juga sih kalau ngomong. Iya. Bawa anak. Aku lihat videonya lucu banget. Wih, banyak banget ilmunya guys, ngebul. Mas aku beneran mau kesini lagi loh ntar. Siap. Bulan apa? Nggak bisa diprediksi. Biasanya sih akhir tahun. Oke.
Masih lama. Karena kita nggak bisa prediksi itu. Oke, sukses ya. Yang jelas guys, ayo sekali lagi ya. Kalau punya hobi pelihara hewan, jadi peternak aja. Nggak usah gengsi. Jadi peternak itu luar biasa loh. Hobi lu tersalurkan, juga pemasukan juga ada. Ya kan? Sebulan katanya sampai ya kan? Bisa tuh? Sebenarnya itu salah ini sih, salah tangkap. Sebenarnya itu harga per 1 bulan. Harga anakan per 1 bulan. Jadi guys, aku ini salah itu. pemasukan per bulan 30 juta. Padahal satu ekornya itu 30 juta. Jadi lebih guys, ya lebih. Kalau nggak mah nggak bisa punya segini. Jadi harga indukan itu berapa sekarang? Indukan kemarin Bali Beat Park, terus sama teman-teman itu nawar beberapa ratus juta, saya belum keluar. Satu indukan? Satu indukan. Sepasang? Satu indukan. Kemarin sampai 250 kita belum lepas karena memang nawa itunya untuk diternak. Sebentar, ibu bapak atau satu ekor? Ibu bapak sepasang. Sepasang 250. Nggak dilepas? Nggak dilepas. Karena dari anaknya lebih dari itu. Iya, betul. Nah, kalau anakan berapa? Anakan itu kalau kita overstock itu kurang lebih sekitaran 18-20 per pasang. Per pasang. Kalau stoknya nggak banyak bisa sampai 30. Nah, per pasangnya itu dilihat dari mana sih? Kalau saya alhamdulillah bisa lihat karena kita bisa lihat dari warna. Warnanya kan kecil mah beda. Kalau kondisi banyak itu kita bisa lihat yang warnanya gelap itu pasti jantan. Ya. Kepalanya kotak jantan. Kepalanya runcing betina. Karena kita juga membesarkan kan kita tahu juga. Tahu, oke. Terus kalau aku kemarin ke si Jacqueline, Jacqueline tuh punya burung unta hitam. Oke. Terus ada teman aku juga ada burung unta putih. Iya. Itu benar. Benar, itu mutasi genetik. Tapi pada jarang bisa hidup lama. Ya karena kelainan. Karena kelainan. Jadi memang bagus, tapi ya karena kelainan tadi itu dia nggak punya. Gedenya kan gitu juga, hitam juga. Sampai besar seperti itu, tapi nggak bisa hidup panjang karena kelainan, Mas Irfan. Barang-barang kelainan kayak gitu ya mana bagus, bagus tapi dia dipastikan nggak bisa gede. Albino pun seperti itu. Ada. Albino pun kalau ada albino pun sulit untuk bisa ditangkarkan. Jadi untuk hobi sih oke-oke aja, tapi untuk penangkaran mending yang normal-normal aja. Boleh lihat itunya? Mesinnya? Boleh. Di situ kita closing ya. Let's go. Guys, kita akan masuk ke mesin tetas burung unta ya. Ini gue beneran bersyukur bisa ketemu. Oke, Ban Sobaro Dovaro. Siapa yang? Wah, ini diawetin guys. Diawetin. Ini yang kemarin saya sembelih. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang disembeli karena emang kakinya tiba-tiba bukan tiba-tiba, pengiriman Mas Irfan. Jadi pengiriman ini saya beli dari Blitar, pengirimannya salah, kakinya cedera. Sebentar, Mas siapa namanya Blitar? Kemarin saya beli dari Mas Yuki. Bentar ya. Kemarin juga ada dari Blitar mau ngirim tahun lalu sih, ngirim ke Jakarta, nyampe patah-patah juga itunya. Oke, jadi salah packing sebenarnya, sama biasanya pengemudinya kebut-kebutan, jadi karena kakinya dua, kalau banyak itu kakinya dua, jadi apa-apa, nah itu cedera, ya sudah. Saya tunggu 1 minggu, kalau memang nggak mungkin ini saya sembelih. Ini disembelih. Karena tapi guys, kalau gitu juga jangan dibully gimana ya, karena di luar itu sebetulnya burung unta itu sebagai pedaging juga. Kok muncul Mas Aswin? Kemarin ini. Iya, ini kemarin. Akhirnya disembelih. Di sini. Kita tutup lagi. Kasihan. Enak tapi rasanya gimana? Enak. Seperti daging kuda. Aku belum pernah juga daging kuda. Ya, mirip-mirip itulah. Oke. Gabungan daging kuda, ayam kampung. Jadi perpaduannya kayak gitu. Aromanya aroma daging kampung, ayam kampung. Cuman teksturnya kayak daging merah, daging kuda kayak. Jadi ini tuh termasuk daging merah, bukan daging putih. Daging merah ini. Daging putih itu ayam-ayaman guys. Iya. Ini tuh burung kan? Burung terbesar di dunia. Iya. Oh ini juga nih merak biru. Sayang banget kalau ini ya, kalau ada cerita, ada sejarah diawetin biasanya. Diawetin. Iya. Jadi mana itu ya? Ini. Oh gini aja? Iya. Ini saya pakai ini aja. Itu ada telur? Ya itu properti telur yang lama. Karena telur juga kita jual Mas Irfan. Jadi cangkang-cangkang seperti ini biasanya kita jual keluar. Iya, ada yang beli? Ada. Buat apa? Biasanya untuk pajangan. Berapa?
Kita bisa jual itu sampai 500.000 satu cangkang. Wah lumayan tuh, di rumah ada satu. Jadi ini telur-telur apa aja? itu Merak ya? telur merak. Semua ini karena memang musim kemarin, ini telur-telurnya nggak netes. Ini semua telur-telurnya nggak netes. Aku boleh buka nggak sih? Monggo. Karena belum dioperasikan. Aku pegang ya? Monggo. Keluarin Monggo. Oh kosong. Tapi biasanya lebih gede dari ini ya? Ya, ini biasanya telur-telur tembean tadi itu atau telur awal betina baru pertama kali bertelur biasanya ukurannya segini. Kalau telur-telur yang sudah matang di usia 3 tahun lebih besar. Oke, ya. Ini tembean. Kosong bolong. Ya, biasa lebih besar dari ini. Iya. Ini juga semuanya. Itu merak. Oh, ini ada. Ini muter toh? Tidak dioperasikan, Mas Irfan. Tapi kalau itu muter toh? Karena ini kan musiman dan semua belum ada yang produksi. Enggak, kalau burung unta gini doang juga bisa? Bisa. Temperatur untuk ayam Temperatur untuk burung unta lebih panas? panas. Kalau biasanya kan 38, kita biasanya 39 sampai 40. Oh, beda dikit. Nah, beda dikit. 40 hari? 40 hari. Kalau ayam itu kan 21? 21, merak 28, Ya. burung unta 40 hari. 40 hari. 40 hari. Jadi dia settingannya mirip sama kayak entok atau angsa, 40 hari. Settingan kelembapannya juga sama. Di sini pernah ada anak burung unta berapa banyak? Nggak kehitung berapa ya, mungkin ada puluhan, mungkin ratusan. Tapi kan karena kita jual, kalau burung unta itu kita harus 3 bulan itu harus sudah habis, Mas Irfan. 3 bulan itu harus sudah habis. Karena kalau misalnya kita lebih dari 3 bulan, udah besar pengirimannya susah. Iya. Target 3 bulan habis. Betul. Jadi 3 bulan juga udah segede ya 1 meter. gini, 1 meter. ya kan? Iya. Jadi 1 minggu sampai 3 bulan itu batas kita harus menghabiskan barang. Wah, guys, jadi isu beredar per bulannya tadi disebutkan itu kerendahan. Makanya aku gini, masa sih? Alhamdulillah. Dan di Indonesia kayaknya yang peternak burung unta tuh masih sedikit ya? Masih sedikit, bisa dihitung. Kalau dulu itu ada Pak Tommy Soeharto, itu di NTT. Itu dia ternak tahun 90-an. Oke. Cuman segmennya kan waktu itu daging. Ya. Beliau segmen Buat pedaging. Ya. Nah, kalau sekarang kan Banyak udah pemelihara banyak tapi peternak belum. Oke. Kalau zaman sekarang siapa aja? Sekarang itu di Cianjur itu Mas sopo yo? Aku lupa. Di Bogor juga ada. Terus di Pasuruan sekarang juga ada. Alhamdulillah. Nanti di Jatiwaringin ada. Iya, siap. Insya Allah ya guys. Insya Allah. Bentar lagi Insya Allah. Bentar lagi ya. Kalau dilihat dari ini musim ini. Kemungkinan besar musim ini. Ya dia bisa ya Insya Allah ya. Bisa. Yang penting jantan dengan kasih proteinnya tinggi, biar spermanya mateng sama birahinya tinggi. Yang betina lebih ke biji-bijian atau paling simpelnya pakai pakan bebek. Lah itu kalau disatuin bebek aja udah lah itu ya. Disatuin jantan betina tempat makan ya. Nggak apa-apa. Oke guys, itu aja ya. Di episode berikut gue pengen main ke candi, dan ini tuh nggak bisa sembarangan orang pergi ke candi. Mungkin itu akan ada di Dakim Story ya. Sekaligus kita akan ngobrolin tentang profil dari Mas Aswin ini ya. Aku lihat di sana ada makanan, aku makan dulu. Oke guys, follow IG-nya Mahaswin Farm _official. Subscribe juga channelnya ya. Walaupun dia belum follow aku udah follow. Follow back aku dong Mas. Dah, assalamualaikum.